BNPL. Adapun untuk pengguna pay later yang bagian berat saja bagi pengguna pay later yang enggak. Nah, tinggi Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pay later menjadi salah satu fitur finansial digital yang paling populer di kalangan Gen Z. Hampir semua platform besar mulai dari Shopee, Tokopedia, Gojek, Traveloka, hingga finansial teknologi seperti Kredipo dan Akulaku menawarkan fasilitas beli sekarang dan bayar nanti, yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau layanan tanpa harus membayar langsung di awal. Sistem pembayaran ini memberikan fleksibilitas dengan pilihan pelunasan di akhir bulan atau melalui cicilan tertentu. Kehadiran pay later menandai perubahan besar dalam budaya konsumsi masyarakat, terutama generasi muda yang telah tumbuh dalam ekosistem ekonomi digital. Fenomena ini tidak lepas dari perubahan gaya hidup digital yang serba cepat dan instan. Fitur pay later sering dipadukan dengan berbagai strategi pemasaran seperti flash sale, free ongkir, diskon besar-besaran, hingga konten influencer yang mendorong keinginan membeli secara impulsif. Akibatnya, transaksi digital terasa ringan dan tidak tampak sebagai bentuk utang. Hal ini menciptakan ilusi bahwa konsumsi adalah sesuatu yang sederhana, tanpa resiko dan dapat dilakukan kapan saja. Namun, kemudahan itu membawa konsekuensi serius. Banyak pengguna pay later, khususnya Gen Z, akhirnya terjebak pada perilaku konsumtif, penumpukan tagihan, dan stres finansial ketika pembayaran jatuh tempo. Muncul kasus pengguna yang kesulitan melunasi tagihan hingga berurusan dengan debt collector digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan pay later bukan sekedar masalah pilihan pribadi, melainkan bagian dari struktur ekonomi digital yang lebih besar. Kasus pay later menegaskan bahwa media digital bukan hanya alat komunikasi atau hiburan, melainkan ruang ekonomi yang dikelola oleh kekuatan korporasi platform. Melalui perspektif ekonomi politik media, kita dapat melihat bahwa teknologi finansial digital beroperasi dalam logika kapitalisme, di mana data pengguna, perilaku konsumsi, dan bahkan utang menjadi komoditas yang menguntungkan perusahaan. Karena itu, memahami fenomena pay later berarti memahami bagaimana hubungan antara teknologi, konsumsi, dan kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Gen Z, pernah gak sih kalian lagi belanja online terus mikir, nanti aja deh bayarnya? Nah, itu dia pay later. Tren yang lagi ngehit sejak tahun 2020. Survei Kata Data Insight Center pada tahun 2023 menyatakan bahwa lebih dari 60% pengguna pay later merupakan Gen Z dan kalangan milenial muda. Platform favoritnya Shopee Pay Later, Tokopedia Pay Later, GoPay Later, dan Kredivo. Gen Z pakai pay later buat fashion, skincare, kuliner, top up game, transportasi, hingga beli tiket konser. Dan yang paling seru itu flash sale dan konten influencer yang menyebabkan kita belanja impulsif atau mudah tergoda. Yang lebih parahnya lagi, banyak Gen Z memiliki lebih dari satu akun pay later. Tagihan numpuk hingga bikin stres finansial. Ada yang nggak mampu bayar hingga dikejar debt collector digital. Serem kan? Kenapa bisa gitu? Karena pay later dibuat agar terasa ringan. Cicilan kecil bikin terlihat gampang bayar, aktivasi instan bikin terlihat tidak ada seleksi ketat, dan rendahnya literasi finansial bikin orang lupa total hutang mereka. Jadi, pay later itu bukan hanya sekedar belanja mudah, tetapi juga tentang gaya hidup digital, resiko finansial yang nyata, lalu tekanan sosial. Selanjutnya ada penerapan teori. Penerapan teori dalam kasus kami adalah teori Moskow. Teori Moskow sendiri ada 3. Yang pertama, komodifikasi, spasialisasi, dan juga strukturasi. Yang pertama adalah komodifikasi. Komodifikasi adalah data belanja Gen Z yang dikumpulkan dan dijadikan komoditas untuk menargetkan iklan, seperti barang yang dilihat akhirnya didorong menjadi konten pay later. Pengguna menjadi komoditas data, sedangkan utang mereka menjadi komoditas finansial bagi perusahaan vintage dan juga marketplace.
Konten promosi paylater dilakukan melalui influencer, promo 0% dan juga flash sale mendorong konsumsi sebagai komodifikasi gaya hidup mereka. Selanjutnya ada spasialisasi. Spasialisasi adalah transaksi utang digital melampaui batas fisik. Orang yang melakukan utang tidak perlu lagi ke bank karena semua dapat dilakukan melalui aplikasi atau platform seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Gojek. Paylater menghilangkan batas ruang dan waktu. Kita dapat belanja 24/7 dan cicilan otomatis akan dipotong oleh saldo. Infrastruktur platform internasional memungkinkan penetrasi ekonomi digital ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang tidak memiliki akses bank. Dan yang terakhir ada strukturasi. Strukturasi adalah kekuasaan ada di tangan pemegang platform seperti Shopee, Gojek, dan juga Kredipo yang mengatur limit pengguna, bunga, penalti, dan juga algoritma. Gen Z berada dalam struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Mereka bergantung kepada kemudahan paylater, tetapi mereka tidak memiliki kontrol atas aturan yang dibuat oleh perusahaan. Negara baru membuat regulasi minimum terhadap fintech sehingga kontrol masih dominan pada korporasi. Dampak positif dari penggunaan paylater oleh Gen Z yang pertama, Gen Z punya akses mudah membeli kebutuhan tanpa harus punya kartu kredit. Paylater mempermudah Gen Z untuk membeli barang atau jasa secara cepat. Tidak perlu proses verifikasi bank yang panjang, cukup dengan KTP dan data dasar. Ini membuat transaksi lebih inklusif untuk Gen Z. Yang kedua, membantu ketika ada kebutuhan mendesak seperti transportasi, makan, maupun kebutuhan akademik. Paylater berfungsi sebagai dana talangan instan. Yang ketiga, mendorong inklusi keuangan digital. Dengan paylater, banyak Gen Z mulai terbiasa dengan sistem pembayaran. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, munculnya perilaku konsumtif dan belanja impulsif karena transaksi terasa tidak nyata. Paylater membuat proses membeli jadi terlalu mudah karena tidak mengeluarkan uang secara langsung. Pengguna merasa tidak benar-benar mengeluarkan uang. Akibatnya, belanja impulsif meningkat. Yang kedua, banyak Gen Z terjebak utang digital, memanfaatkan banyak aplikasi paylater sekaligus. Hal ini membuat total utang tersebar dan sulit dipantau. Akhirnya tagihan menjadi menumpuk. Yang ketiga, tekanan psikologis karena tagihan menumpuk. Ketika jatuh tempo semakin dekat, pengguna merasa cemas hingga stres memikirkan cara membayarnya. Yang keempat, ketergantungan pada platform yang memonetisasi data finansial pengguna. Setiap transaksi yang dilakukan lewat paylater menghasilkan data riwayat belanja, pola konsumsi, hingga kemampuan membayar. Ini menempatkan Gen Z dalam ekosistem digital yang memanfaatkan data mereka untuk keuntungan ekonomi. Implikasi jangka panjangnya, yang pertama, platform paylater semakin kuat karena mengumpulkan data keuangan besar. Semakin banyak Gen Z memakai paylater, semakin besar kekuatan platform vintage dalam memegang data perilaku finansial masyarakat muda. Data ini menjadi aset ekonomi yang sangat berharga dan memperkuat dominasi mereka di pasar. Yang kedua, jika tidak disertai literasi finansial, Gen Z menjadi target paling mudah dari kapitalisme digital. Gen Z yang tidak paham manajemen keuangan rentan menjadi konsumen pasif yang terus dipacu untuk membeli. Promo, notifikasi, limit yang terus meningkat, semuanya dirancang agar pengguna terus berhutang. Tanpa edukasi finansial, mereka menjadi kelompok yang paling mudah dimanipulasi secara ekonomi. Yang ketiga, regulasi negara mungkin akan semakin ketat untuk melindungi pengguna muda. Pemerintah berpotensi memperkuat aturan bunga dan batasan umur pengguna. Negara akan Fenomena penggunaan paylater di kalangan Gen Z menunjukkan bahwa teknologi keuangan digital telah mengubah cara kita berbelanja dan memandang kebutuhan. Paylater memang memberikan banyak kemudahan seperti kita bisa membeli barang kapan saja tanpa harus punya uang saat itu juga, membantu kebutuhan mendesak dan mendukung akses keuangan modern. Tetapi di balik kemudahan tersebut, ada risiko yang perlu diperhatikan, yaitu munculnya kebiasaan belanja berlebihan, utang digital yang menumpuk, dan ketergantungan pada platform. Jika dilihat melalui perspektif ekonomi politik media, menurut Moskow, paylater bukan hanya sekedar metode pembayaran. Sistem ini adalah bagian dari mekanisme kapitalisme digital di mana perilaku pengguna dan data belanja dikumpulkan, digunakan, dan dijadikan keuntungan bagi perusahaan. Artinya, Gen Z bukan hanya pengguna biasa tetapi juga menjadi komoditas yang terus dipantau dan diarahkan melalui iklan, promo, dan algoritma.
Ketika aturan dan kontrol sepenuhnya berada di tangan perusahaan, sedangkan pengguna hanya mengikuti, maka terjadi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, literasi finansial dan literasi digital sangat penting untuk generasi muda. Kita perlu paham bagaimana sistem ini bekerja agar tidak mudah terbawa arus konsumsi impulsif. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi agar anak muda terlindungi dari praktik yang merugikan, seperti bunga tersembunyi atau penagihan yang tidak manusiawi. Dengan memahami semua aspek ini, kita bisa melihat bahwa pay later bukan hanya masalah belanja dan uang, tetapi juga menyangkut dampak sosial, psikologis, dan dinamika kekuasaan di era ekonomi digital. Ini adalah pengingat bahwa di dunia digital, kenyamanan sering datang bersama konsekuensi yang perlu kita sadari.